Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar bentuk-bentuk pecahan. Sudah siap ya? Insya Allah semuanya siap ya. Mari kita mulai. Ya, bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan itu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu pecahan biasa. Apa sih pecahan biasa? Pecahan biasa itu pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Itu ya. Ini contohnya pecahan biasa. 3/5, 2/5. Nah, ini adalah pecahan biasa. Pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Apa Bu pecahan campuran itu? Pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bagian dari pecahan biasa. Pecahan campuran ini didapat dari pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ya. Ya, ini cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Ingat, syaratnya yaitu untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pembilangnya itu yang di atas ya, pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Ini baru bisa kita jadikan pecahan campuran. Jika sebaliknya, maka seperti ini tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Langsung ke contoh ya. Contohnya 7/3. Ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan campuran. Cara pertama, kita bagi dengan pembagian porogapit, yaitu ya 7 dibagi 3. Perkalian 3 yang mendekati 7 itu berapa? 2. 2 dikali 3, 6. 7 dikurang 6, 1. Gitu ya. Jadi, yang 2 ini kita taruh di sini. Jadi, pecahan campurannya 2. Yang sisanya kita taruh di atas. Dan penyebutnya adalah tetap. Berapa tadi penyebutnya? 3. Ya. Jadi, pecahan biasa dari 7/3 adalah 21/3. 21/3. Gitu ya. Bu, ada cara lain nggak? Ada. Cara kedua, yaitu dengan cara mengurangkan pembilang dan penyebutnya. Soal yang sama ya. 7/3 berapa pecahan campurannya? Kita kurangkan. 7 dikurang 3, 4. 4 masih bisa dikurang 3? Masih. 4 dikurang 3, 1. 1 dikurang 3 sudah nggak bisa ya. Kita hitung berapa kali tadi kita mengurangnya. 1, 2. Berarti 2 kali ditulis 2. Sisanya berapa? 1. Penyebut adalah tetap. Nah, gini cara lainnya. Gitu ya nak ya. Paham mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Lalu yang kedua, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nih langsung ke contoh soal ya. Contohnya 21/2. Ubahlah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Caranya gini ya.
2, 1/2 sama dengan, kita buat garis dulu nih, garis. Ingat, penyebut adalah tetap nih, penyebutnya ini tetap. Kita tulis di sini ya, nggak usah diapa-apain, dipindahin dulu penyebutnya biar nggak bingung. Nih, yang pertama nih, yang ini 2 dikalikan 2, 2 dikali 2, lalu ditambah 1, ditambah 1, gitu ya nak ya. Nih, 2 dikali 2 ditambah 1, kita tulis di sini. 2 dikali 2 4, ditambah 1 jadi 5 per, penyebut adalah tetap di sini. Jadi pecahan campuran dari 2 1/2 adalah 5/2. Satu lagi contohnya ya. Nih, 2 3/5. 2 3/5. Kita bikin garis dulu. Penyebutnya pindahin dulu. Sama seperti tadi. Nih, pertama dikali 5 dikali 2, lalu ditambah 3. 5 dikali 2 ditambah 3. 5 kali 2 10 ditambah 3 13/5. Paham sampai sini anak-anak ya? Pasti bisa paham. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan yang diperoleh dari hasil suatu bilangan 10 dan pangkatnya. Misalnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Tadi pecahan desimal itu apa? Pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ciri dari pecahan desimal yaitu terdapat tanda koma. Nah, langsung ke contoh ya. 2/10. Per 10 berarti satu angka di belakang koma. Jadi 0,2, satu angka di belakang koma. 15/100. 100 berarti satu angka dua angka di belakang koma. Berarti 0,15 dan seterusnya. Langsung ke contoh soal. Bu, gimana nih kalau bukan 10 atau 100? Caranya kita kalikan dulu nih penyebutnya menjadi 10 atau 100. 5 bisa nggak dijadikan 10? Bisa. Berarti 2/5 sama-sama dikali 2/2 nih, biar 10, biar bisa dijadikan desimal. 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Udah dapet nih. Jadi 4/10 sama dengan per 10 tadi berapa? Satu angka di belakang koma. Jadi tinggal 0,4 gitu. Paham ya? Lalu cara kedua ada nih. Cara kedua yaitu dengan pembagian porogapit. Nih, misalnya 2/4. Kita bikin ya. 2 dibagi 4. Bisa nggak 2 dibagi 4? Nggak bisa. Kita tambah, kita naik 0, kasih koma. 0-nya turun, 20 dibagi 4. Perkalian 4 yang hasilnya 20. 5 kali 4 20. Habis. Berarti pecahan biasa dari 2/4 adalah 0,5. Paham anak-anak ya? Insya Allah paham. Yang keempat, persen. Nah, ini lihat ya, simbol dari persen adalah seperti ini. Apa itu persen? Persen itu pecahan dengan penyebut 100. Itu yang dinamakan dengan persen. Nah, lalu yang terakhir itu adalah persen.
Apa itu persen? Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Penyebutnya itu 100 ya. Nih, persen dilambangkan dengan ini. Nih, contohnya 30 per 100. Berarti berapa persen? 30 persen. 50 per 100. Berarti berapa persen? 50 persen. Lalu, kita belajar mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Misalnya, nih pecahan biasanya 1 per 10. Ubahlah dalam bentuk persen. Tadi ingat persen apa? Persen itu adalah per 100. Pecahan dengan penyebut 100. Berarti kita harus jadikan dulu nih 10 ini, jadikan pecahannya 100. Ya, berarti diapain? Dikali 1 per 10 dikali berapa ya? Supaya dapat 100 penyebutnya berarti dikali 10 per 10. 1 dikali 10, 10 dikali 10, 100. Udah jadi 100 nih penyebutnya. Jadi 1 per 10 bentuk persennya adalah berapa? 10 persen ya. Contoh lagi 1 per 4. Ingat penyebutnya kita ubah dulu menjadi 100. 1 per 4 dikali berapa ya supaya penyebutnya jadi 100? Dikali 25 per 25. 1 kali 25, 25. 4 kali 25, 100. Sudah jadi 100 nih penyebutnya. Jadi berapa 25 per 100? 25%. Gitu anak-anak. Insya Allah bisa ya. Pasti bisa. Nah, untuk tugas matematika hari ini, hari Kamis tanggal 12 Agustus, bagi yang punya buku tema, buku paket matematika, silakan buka halaman 15-16. Ada senang berlatih bagian 2, nomor 1 sampai dengan 5. Bagi yang belum mempunyai buku, ini soalnya sudah Ibu screenshot di sini ya, tinggal dilihat. Selamat mengerjakan anak-anak. Ya, ini quotes untuk hari ini. Mereka bisa, aku pasti bisa. Selamat belajar anak-anak hebat kelas 4. Salam dari Bu Lisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.